Puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kembali kita berjumpa di dalam renungan malam kita. Mari siapkan hati untuk kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam penyembahan kita akan menyembah, kita akan memuji Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan dengan waktu yang sangat singkat ini. Kita mau berikan perbalik buat Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga, kami bersyukur karena kami tahu oleh karena darah-Mu yang tercurah itu telah mengampuni setiap dosa kami. Kami mau membawa seluruh hidup kami kepada-Mu karena kasih anugerah-Mu yang sudah kami alami di dalam setiap hidup kami. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama kamu dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku menyembah-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama kamu dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah,
Terpuji namamu Tuhan, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu ya Bapa.
bagiku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sekali lagi katakan, kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selamaku hidup, ku mau menyembahmu, sampai kau sadar berarti bagiku, yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesus. di hadapan-Mu malam ini Bapa, kami kembalikan segala kemuliaan, pujian, hormat kami untuk Engkau. Terima kasih buat karya penebusan-Mu yang sempurna, yang telah menyelamatkan setiap hidup kami Tuhan. Kekuatan kasih-Mu yang memulihkan setiap pribadi kami. Darah-Mu yang kudus itu menyucikan, mengampuni setiap pelanggaran dan dosa kami Tuhan. Dan malam hari ini di hadapan-Mu Bapa, kembali kami membawa setiap seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kami rindu, kami haus akan pribadi-Mu. Kami merindukan setiap perkataan-Mu, biar perkataan-Mu saja yang memuaskan setiap jiwa kami Tuhan. Mari kembali isi penuh setiap hati kami Bapa. Kami mau kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami di dalam kebenaran-Mu Bapa, supaya setiap apa yang tidak berkenan di dalam hidup kami itu boleh semakin hari semakin Tuhan berkurang, dan hidup kami semakin serupa dengan Engkau, seperti apa yang Engkau inginkan di dalam setiap pribadi kami. Bentuk kami, tegur kami di dalam kebenaran-Mu, biar kasih Tuhan yang memulihkan setiap hidup kami Bapa. Karena kami percaya ketika kami hidup dan berjalan seperti apa yang Engkau kehendaki sesuai dengan kebenaran firman-Mu, maka kami tahu segala apa yang Engkau nyatakan bagi kami, segalanya pasti dan terjadi di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini, pakai perkataan bibir mulutnya Tuhan, taruh perkataan-perkataan firman yang penuh kuasa itu. Dan kami mau Tuhan belajar. Engkau guru besar kami Roh Kudus akan membuka pengertian bagi kami, untuk kami memahami, mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar, yang kami terima di malam hari ini bersama umat-Mu, dimanapun mereka berada malam hari ini yang mengikuti renungan malam ini. Kami berdoa tutup bungkus tempat di mana kami tinggal, tutup bungkus setiap pribadi kami dengan kuat kuasa darah-Mu, dan kami percaya Tuhan ada kasih karunia perlindungan Tuhan bagi kami, sehingga iblis tidak mendapatkan celah untuk mencuri setiap benih firman-Mu yang ditaburkan di hati kami. Terima kasih Bapa. Dengan kerendahan hati kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu di malam ini. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku ini kasih oleh Tuhan. Malam hari ini kita kembali bersyukur pada Tuhan buat
perkenanan Tuhan buat waktu ini yang Tuhan beri bagi kita, untuk kita boleh kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan bagian tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Pada saat ini tanggal 9 Juli tahun 2020, maka kita sudah sampai kepada Kisah Rasul pasal yang ke-26. Dan Kisah Rasul pasal 26 ini dari tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita akan bagi dalam 2 kali. Yang pertama kita akan melihat yaitu dari ayat 1 sampai yang ke-18 dan berikutnya ayat 19 sampai yang ke-32. Dan masih ada 2 fase lagi kita akan selesaikan kitab Kisah Para Rasul. Dan sudah semikian jauh, kita percaya inilah tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kita. Dan oleh pertolongan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, sehingga apa yang kita dengar, baik semua kita, baik kami yang menyampaikan, dan juga semua kita boleh sama-sama menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus tentunya, yang akan menolong, memampukan kita supaya hari lepas hari dalam dikasih setiap firman Tuhan yang disampaikan, yang diajarkan kepada kita, kita diberikan kemampuan untuk boleh menghidupi semuanya. Nah, malam hari ini kita akan perhatikan, kita akan melihat yaitu Kisah Rasul pasal 26. Kita akan merenungkan beberapa hal dari Kisah Rasul pasal yang ke-26. Ini kalau kita perhatikan ayat 1 sampai seterusnya, ini pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Saudara perhatikan, saya akan membacakan ayat pertama sampai yang ketiga. Kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku, terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengar aku dengan sabar. Karena kalau kita perhatikan, waktu Paulus ini diberikan kesempatan, waktunya tiba untuk membela dirinya terhadap semua tuduhan-tuduhan yang disampaikan, ya, yang didakwakan oleh orang-orang Yahudi, imam-imam besar, orang-orang Yahudi, tua-tua yang terpandang pada saat itu, ya, yang datang dan berikan tuduhan kepada dia. Dan waktu di hadapan mahkamah, baik ketika ada di Yerusalem, ya, di hadapan mahkamah agama pada saat itu, ya, dan juga ketika ada di Kaisarea di hadapan Felix, ya, dan juga itu di hadapan Festus, dan juga sampai kepada di hadapan Agripa, saudaraku, ada begitu banyak serangan, ya, yang disampaikan, yang dilontarkan kepada Paulus, ya. Dan serangan-serangan ini, saudaraku, dikasih oleh Tuhan. Kalau mungkin saja, saudaraku, ya, kita tahu bahwa setiap kita punya kapasitas yang tentunya Tuhan sudah tahu, ya. Manakala kita diperhadapkan dengan serangan-serangan yang bertubi-tubi ini, saudaraku, kalau misalnya kita membawa diri kita kepada posisi Paulus yang terus diserang, terus ditekan, bahkan tidak hanya dengan lontaran-lontaran kata-kata yang tidak dilakukan oleh Paulus, yang menuduh dia ingin menghilangkan adat istiadat orang Yahudi, ya, menajiskan bait Allah, dan juga dituduh sebagai pembuat keonaran, ya, penyakit sampah, menimbulkan kekacauan, ya, tokoh dari sekte Nasrani, bahwa dia adalah seorang pembuat kekacauan dalam dunia yang beradab, ya. Saudaraku, bahwa dia seperti penyakit sampar yang merajalela dengan begitu cepatnya sekali gitu. Saudaraku, kalau misalnya kita yang ada begini, saudaraku, maka kasih karunia Tuhan, memang Tuhan sudah tahu setiap kapasitas kita untuk boleh menanggung setiap tuduhan yang bertubi-tubi, cercaan yang begitu bertubi-tubi, ya. Saudaraku, bahwa seorang yang bernama Ayub sekalipun juga, saudaraku, dikasih oleh Tuhan dalam penderitaannya, ketika diserang bertubi-tubi oleh sahabatnya, maka saudaraku, maka coba perhatikan apa yang berikutnya menjadi pembelaan dia, ya, kepada sahabat-sahabatnya, sampai juga dia menjadi marah terhadap sahabat-sahabatnya. Bahkan dia mengatakan, kalau kita baca dalam kitab Ayub itu, penghibur sialan kalian semua. Artinya bahwa karena bertubi-tubinya serangan yang dilontarkan, ya, kepada Ayub, sehingga saudaraku, pembelaan dirinya itu sampai melontarkan juga kata yang demikian. Lalu juga dia sampai juga mengatakan bahwa dia
ingin mengeraskan hatinya dan dalam kepahitan, ya, dan menuduh Allah berbuat yang curang, berbuat tidak adil, bahkan saudaraku bahwa dia merasa dia lebih benar daripada Allah. Kenapa saudaraku? Karena ini serangan yang bertubi-tubi. Sudah sedemikian berat penderitaan yang dialaminya, ya, oleh Ayub dalam berbagai bidang, dan datang lagi serangan yang seperti ini saudaraku, maka lebih menambah tekanan, lebih menambah beban, ya, kepada dia. Dan saudaraku lihat saja, maka ketika dia bertanya jawab dan membela dirinya saudaraku, maka dia sampai membela dirinya bahwa saya lebih benar daripada Allah, ya. Tuhan berbuat yang tidak adil, ya. Bahkan dia marah terhadap sahabat-sahabatnya juga. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, tapi manakala kita perhatikan Paulus ini saudaraku, waktu dia mengalami serangan yang bertubi-tubi ini, ya, serangan yang dialamatkan kepada dia yang tidak dilakukannya. Saudaraku, Paulus ini kita baca dia menceritakan tentang pertobatannya. Saya ini orang Yahudi asli, saya orang Yahudi. Bahwa saya dididik dengan mazhab yang begitu keras, ya, dididik oleh Gamaliel dengan mazhab yang begitu keras, ya, di situ orang Farisi, mazhab sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita, ya, bahwa dia juga saudaraku yang tadinya ini menentang orang-orang percaya, ya, bertindak menentang Yesus dari Nazaret. Bahkan juga saudaraku menjebloskan, masukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, memperoleh kuasa dari imam-imam kepala. Tapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dan rumah-rumah ibadat dia menyiksa mereka dan memaksa untuk menyangkal imannya dalam amarah yang meluap-luap. Jadi seorang yang saudaraku dikasih oleh Tuhan, pada saat itu dia juga boleh katakan ini seorang yang punya temperamen yang ketika ada pengikut Tuhan, ya, yang mengakui sebagai murid Tuhan pada saat itu, maka apa yang dilakukannya pada waktu sebelum dia mengalami pertobatan? Seorang yang emosional, seorang yang temperamen yang saudaraku, maka dia juga di situ kata firman Tuhan, ia menyeret mereka, ia membunuh mereka, ya, dan amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota asing, ya. Demikianlah yang Paulus alami. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, manakala sekarang seorang Paulus yang berjumpa dengan Tuhan, Yesus menampakkan dirinya kepada dia, dan ketika dia dituduh, dia diserang dengan bertubi-tubi, bahkan juga beberapa orang-orang Yahudi, ya, telah bersekongkol, bersepakat untuk membunuhnya, dan juga perlakuan kasar secara fisik yang diterimanya manakala dia ditangkap dan mereka langsung ingin membunuhnya. Saudaraku, bahwa tanpa ketika mereka melihat Paulus, tanpa misalnya banyak ini, langsung mereka menangkapnya, ya. Bahkan saudara, waktu dalam markas juga mereka berteriak-teriak. Jadi perlakuan kasar, ya, serta usaha untuk membunuhnya, ya, yang dikasih oleh Tuhan. Tapi waktu dia diberikan kesempatan, baik pada pasal 26 ini dan juga kesempatan yang diberikan di pasal yang ke-22, saudaraku dikasih oleh Tuhan bahwa menunjukkan sebuah apa yang kita bisa lihat ketika Paulus berdiri dan memberikan jawaban. Saudaraku, Paulus bukan Paulus yang seperti waktu belum bertobat. Dia adalah seorang yang tenang, ya, yang sabar, ya, dalam menghadapi semua dakwaan orang Yahudi. Dia tenang dan sabar dan tidak terpancing untuk marah juga terhadap mereka. Tidak terpancing untuk membalas setiap apa yang menjadi perlakuan mereka, ya, pada saat itu. Tetapi dia berdiri dengan tenang, ya, untuk membela, ya, untuk menyampaikan apa yang menjadi pembelanya terhadap sesama bangsanya, terhadap orang-orang ini, ya. Saudaraku, jadi ada sebuah ketenangan, kesabaran tanpa amarah dalam menghadapi semua dakwaan orang-orang Yahudi dan berbagai macam perilaku yang kasar, yang tidak baik yang dialamatkan kepadanya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pastilah saudaraku yang terkasih, Paulus ini dan juga para rasul yang lain tentunya mencontoh kepada Yesus, ya. Yesus juru selamat, guru agung, ya, yang memberikan sebuah teladan kepada mereka, ya. Bahwa Paulus berjumpa dengan saksi mata langsung dari kebangkitan dan pribadi Yesus, ya. Dan tentulah mereka juga pasti waktu berdiskusi di Yerusalem
pasti Paulus akan juga banyak mendengar tentang pribadi Yesus. Ya, pada saat itu. Ya, dan saudaraku, ketika mereka melihat pribadi Yesus yang ketika mau menghadapi salib aku dengan seperti domba yang dibawa kepada pembantai. Ya, dia diam, ya, diperlakukan dengan semau-maunya. Saudaraku, kata firman Tuhan, dia relakan dirinya. Ya, dia tidak melakukan sesuatu yang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak membalas perlakuan. Bahkan ketika di atas kayu salib, perkataan Yesus yang pertama itu adalah sebuah doa. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di dalam doanya, doa bukan meminta Bapa untuk menghukum mereka, bukan untuk mengutuk mereka, tapi ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan, supaya mereka ini orang-orang yang menyalibkannya dia ini, saudaraku, jangan sampai terus tinggal dalam keadaan yang demikian, tapi mereka bisa beroleh keselamatan. Ya, dan itulah dia memohon ampun kepada Tuhan. Ya, memohon supaya Tuhan mengampuni mereka. Nah, saudaraku, ini dikasih oleh Tuhan. Kalau kita baca dalam surat Paulus juga di 1 Korintus pasal yang ke-13, dalam tulisannya itu, saudaraku, tentang ciri kasih dari ayat 4 sampai yang ke-7, di situ dituliskan oleh Paulus bahwa sekalipun seorang itu berkarunia yang demikian luar biasa, pakai ada karunia pengetahuan, karunia hikmat, karunia nabi, rasul, dan juga tanda-tanda mujizat, tetapi tanpa ia memiliki kasih, maka sama sekali tidak ada artinya. Dia melukiskan kasih itu apa? Kasih itu sabar, murah hati, ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang. Saudara, kalau kita lihat dan kita pelajari surat 1 Korintus, saudaraku, maka surat 1 Korintus ditulis jauh sebelum peristiwa di Yerusalem ini, sebelum ditangkapnya dia. Surat 1 Korintus ditulis tahun 55 atau 56 Masehi. Ditulis selama 3 tahun pelayanannya di Efesus. Jadi waktu dia dari Efesus, dan kita sudah pelajari kemarin perpisahan dengan para penatua, dan akhirnya mereka ke Yerusalem. Ya, mereka dia menulis surat tersebut kepada jemaat yang ada di Korintus. Jadi jauh sebelum ditangkap dan diadili di Yerusalem. Jadi artinya apa yang dia tulis itu, saudaraku yang terkasih, sebagai sebuah nasihat juga kepada mereka. Dan ketika dia mengalami juga peristiwa, Tuhan juga mendidik dia untuk menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Saudara, dikasih oleh Tuhan bahwa firman Tuhan ini seperti pedang bermata dua. Ya, baik yang berbicara maupun yang mendengar sama-sama dituntut oleh Tuhan untuk menghidupi dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Ya, untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahwa ketika kita diperhadapkan dengan situasi apapun, saudaraku yang terkasih, ya, situasi yang begitu pelik, yang begitu rumit, dan kalau kita lihat, saudaraku, apa saja yang dihadapkan dengan Paulus, penderitaan dalam bidang apa saja, saudaraku yang terkasih, bahwa tekanan yang begitu luar biasa. Seorang dipenjarakan bukan karena tindak pidana, tapi karena kebenaran. Berdiri di hadapan pengadilan, ya saudaraku, pada saat itu. Dan saudaraku menghadapi dakwaan-dakwaan tuduhan orang Yahudi. Dia yang harus membela dirinya sendiri dalam pengadilan tersebut. Jadi seorang diri yang harus membela dirinya, ya, di dalam pengadilan tersebut. Artinya ada begitu banyak tekanan, ada begitu banyak yang serangan yang dihadapkan kepada dia. Tapi waktu dia berdiri dan membela dirinya, saudaraku, ada sebuah ketenangan, ya, yang luar biasa dalam menghadapi setiap apa yang diperhadapkan kepada dia. Saudaraku, kita lihat kalau kita baca firman Tuhan, demikian juga dalam Korintus yang mengatakan bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita, karena Allah setia, dan karena itu ia akan berikan pencobaan. Kita dapat menanggung setiap pencobaan tersebut, bahkan ia setia dan memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar atas setiap apapun yang kita alami. Ya, dan itu juga pengalaman yang dialami. Ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Jadi setiap apapun kondisi kita pada hari ini, manakala saudaraku kita menghadapi berbagai macam tekanan, berbagai macam pergumulan, berbagai macam cobaan dengan berbagai macam bentuknya yang datang bertubi-tubi kepada kita. Ya, bertubi-tubi ini dialamatkan, ya, pergumulan dalam bidang ini, pergumulan di tempat sini, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam rumah Tuhan, dan juga dalam
yang lainnya, saudaraku. Belum lagi misalnya seorang yang bergumul untuk ini dan ini. Jadi saudaraku, manakala ini bertubi-tubi datang, kata firman Tuhan, Petrus mengatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Menguasai diri dan jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Jangan sampai situasi itu membuat kita jadi kalut, membuat kita jadi sepertinya rasa-rasanya sudah tidak ada jalan, tidak ada pertolongan. Firman Tuhan katakan, kuasai diri dan jadi tenang. Dan saudaraku, kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan pada waktu yang kemarin. Jangan sampai pada kesempatan itu iblis yang berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Jangan sampai ada situasi di mana dia mendapatkan peluang, kesempatan untuk mengambil keuntungan atas setiap kehidupan kita. Karena itu manakala dalam situasi demikian, kuasai diri dan jadi tenang. Jadi tenang. Kenapa? Di dalam ketenangan itu berarti kita tahu bahwa Dia akan bertindak atas setiap kehidupan kita. Dia akan menolong kita. Jadi dalam menghadapi ini ada sebuah ketenangan yang luar biasa. Ada kesabaran ya yang luar biasa dalam menghadapi situasi yang sukar. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Dan saudaraku yang terkasih, ini sebuah teladan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Teladan untuk kita pelajari. Teladan juga untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Baik yang berbicara maupun kita yang mendengar. Sama-sama kita minta oleh pertolongan Roh Kudus memampukan kita untuk memperoleh ketenangan. Ya, untuk tenang, untuk sabar dalam melewati, dalam menghadapi setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi bagi kehidupan kita. Kita yang diajar, kita yang mendengar, bahkan kita yang mempelajari kebenaran firman Tuhan. Manakala Tuhan izinkan situasi datang, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan kepada kita, tetap tenang dan sabar ya atas setiap apapun yang kita hadapi. Kuasai diri dan jadi tenang, karena di dalam ketenangan, di dalam kesabaran itu, pada saat itulah, saudaraku yang terkasih, maka kita akan melihat kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan akan terjadi bagi setiap kehidupan kita. Ya, jadi dia tidak terpancing untuk membalas ya atas apa yang dituduhkan kepada dia. Bahkan tidak terpancing untuk melontarkan ya kata-kata kalimat ya yang menyerang balik. Tetapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, orang ini, Paulus ini adalah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dengan ketenangan dan dengan kesabaran dan dengan kasih Tuhan yang memenuhi kehidupannya, memandang saudara sebangsanya, maka dia mulai membela dirinya ya saudaraku dengan ketenangan dan oleh pimpinan pertolongan Roh Tuhan. Saya percaya juga Roh Tuhan, Roh Kudus akan mampukan setiap kehidupan kita pada saat ini dalam seluruh situasi hidup yang saudara alami, umat Tuhan alami, apapun situasi yang saudara alami pada hari ini, diperlukan ketenangan, diperlukan kesabaran. Ada dalam tulisan para rasul yang lainnya, sabarlah kamu menderita dengan sabar. Sabar dalam menantikan kedatangan Tuhan. Sabar dalam mengikuti setiap proses Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi bagi kehidupan kita. Ya, karena kita tahu juga saudaraku dalam proses Tuhan juga itu yang kita alami saudaraku. Ini menjadi sebuah pengalaman iman bagi saya dan saudara. Pengalaman iman. Untuk pengalaman ini yang memperkaya kita. Yang memperkaya kehidupan kita supaya hadirnya saya dan saudara di mana itu yang kita yang tahu tugas Tuhan atas kehidupan kita, kita juga sekarang dengan kita yang telah dikuatkan, dengan kita yang diperkaya oleh pengalaman-pengalaman rohani, dengan ketenangan dan dengan kesabaran dalam menghadapi situasi apapun, maka juga oleh pertolongan Tuhan juga kita juga dimampukan juga untuk juga memberikan nasihat, untuk juga memberikan kekuatan bagi saudara seiman kita supaya mereka juga boleh tenang dan sabar dalam menghadapi setiap situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi bagi mereka. Nah, saudaraku yang terkasih juga, kalau kita belajar dalam apa yang menjadi pembelaan Paulus ini, saudaraku, dengan tidak membalas ya apa yang mereka lakukan dan dengan ketenangan dan kesabaran, saudaraku, dapat kita lihat juga bahwa ini menunjukkan pengendalian diri, penguasaan diri, ya, menguasai dirinya dalam situasi yang tertekan, sehingga dalam situasi yang tertekan, saudaraku yang terkasih, ia tidak terpancing untuk saudaraku mengeluarkan, ya, saudaraku, dalam pembelaan-pembelaan yang akhirnya menyerang mereka kembali dan juga tidak menyimpan amarah di sana. Ya, saudaraku, jadi penguasaan diri roh yang ada di dalam dia itu memberikan kemampuan kepada dia untuk menguasai dirinya. Menguasai dirinya sehingga dia sekali lagi oleh tuntunan Roh Tuhan, maka yang keluar
dari mulutnya, yang apa yang dikatakannya ini saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, saudaraku, itu yang saya katakan, tetap dalam ketenangan, tetap menghadapi dengan kasih, menghadapi dengan sabar. Ya, atau sebagaimana juga apa yang pergumulan yang dialami oleh Daud. Banyaklah orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan, tetapi Engkau ya Tuhan, aku percaya. Jadi ketika ada orang-orang yang menyerang Daud, yang berkata-kata yang tidak benar tentang dirinya, saudaraku, dia tahu dengan persis bahwa Tuhannya, pengalaman hidupnya berjalan bersama dengan Tuhan tidaklah demikian. Dan dia tahu benar bahwa Tuhannya itu adalah Tuhan yang senantiasa terus peduli dengan kehidupannya. Tidak peduli apa kata orang. Dia tahu bahwa Tuhannya Tuhan yang setia bagi kehidupannya. Dan dia tidak terpancing. Dan dia tidak tinggal dalam keadaan-keadaan yang mengeluh kepada Tuhan, yang terus tinggal dalam keluhan. Bahkan ketika ada kesempatan untuk membalas perlakuan yang diterimanya daripada Saul, ada 2 kali kesempatan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia tidak melakukan pembalasan terhadap Saul untuk membunuh raja, membunuh mertuanya, orang yang diurapi oleh Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan suatu hal yang begitu luar biasa, hal yang begitu luar biasa yang firman Tuhan ajarkan kepada kehidupan kita. Belajar untuk menguasai diri. Memang ini tidak mudah, tidak gampang, tapi Roh Tuhan, Roh Kudus yang ada, yang dianugerahkan kepada kita, yang memenuhi kehidupan kita, yang kata firman Tuhan telah memeteraikan kehidupan kita, ya, sebagai meterai menjelang hari, saudaraku, penyelamatan ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, meteraikan kita sampai kedatangan Tuhan. Maka Roh Kudus itu juga akan memampukan kita, memberikan pertolongan kepada kita untuk dapat menguasai diri kita. Dan saudaraku, kita tahu bahwa ini sesuai dengan ajaran Paulus dalam surat Galatia. Surat Galatia kita baca di surat Galatia tentang buah roh. Dan buah roh yang terakhir yang dituliskan itu, saudaraku yang terkasih, adalah penguasaan diri, kelemah lembutan dan penguasaan diri, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, ya, dan seterusnya, sampai kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ya, jadi Paulus bisa melihat dengan jelas bahwa ketika seorang dipenuhi, ya, dengan Roh Tuhan, Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kehidupan kita, maka roh ini akan menghasilkan ada buahnya. Buah yang bisa dilihat dan disaksikan, ya. Dan buah ini, saudaraku, di dalam bagian itu, saudaraku, adalah penguasaan diri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca sekali lagi, kita lihat, saudaraku, surat Galatia itu ditulis tahun 49. Tahun 49 Masehi. Surat ini ditulis tidak lama sesudah Paulus kembali ke gereja Antioquia yang mengutusnya, dan sebelum sidang di Yerusalem, ya, di Kisah Rasul pasal 15, jauh sebelum penangkapannya di Yerusalem. Jadi manakala dikembali ke Antioquia, dan di sana ternyata, saudaraku, ada ajaran yang tidak benar oleh orang-orang yang mengatasnamakan dirinya rasul tapi bukan utusan rasul, dan mereka mengajarkan ajaran yang berbeda. Dan saudaraku, menurut Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, surat Galatia ditulis pada saat yang demikian, tahun 49. Jadi saudaraku, dari hikmat Tuhan memampukan Paulus untuk melihat bahwa ketika seorang dipenuhi dengan roh, ya, mereka menerima roh Tuhan ada dalam kehidupan mereka, saudaraku, maka roh ini akan menghasilkan buah roh, yaitu bagiannya yang terakhir, buah roh ke-9, yaitu penguasaan diri. Roh Tuhan akan memampukan kehidupan kita. Roh Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa menguasai diri kita, sehingga sekalipun ada tekanan, ya, yang datang pada kita, penguasaan diri ini akan memampukan kita untuk, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak terpancing, ya, tidak terbawa, akhirnya, saudaraku yang terkasih, melontarkan juga kalimat-kalimat, kata-kata, perkataan, saudaraku, yang akhirnya, yang bisa saja, saudaraku yang terkasih, bisa mendukakan hati Tuhan, ya, dan seterusnya, perkataan-perkataan yang bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa juga. Karena itu, saudaraku yang terkasih, ini yang oleh pertolongan Tuhan, ini yang dilakukan oleh Paulus. Dan pada malam hari ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kondisi apapun, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka kita percaya roh Tuhan yang ada pada kita ini juga akan memberikan kemampuan, kekuatan bagi saya dan saudara untuk dapat menguasai diri kita.
menguasai. Kekuatan yang dari dalam ini memampukan setiap kehidupan kita untuk dapat menguasai diri kita dalam berbagai situasi. Sehingga saudaraku, dengan penguasaan diri saudaraku, berarti penguasaan diri, sehingga penguasaan diri juga yang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, iblis tidak mengambil keuntungan atas situasi yang ada. Manakala seorang yang tidak bisa menguasai dirinya oleh karena tekanan, oleh karena berbagai persoalan dan berbagai hal yang ada saudara terkasih, maka ketika tidak bisa menguasai dirinya, maka iblis yang akan mengambil keuntungan. Sekali kita baca dalam kitab Petrus menulis bahwa iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari orang yang dapat dimangsa, mencari kesempatan, mencari peluang. Itu artinya juga saudaraku, kita juga ini saudaraku dalam juga incaran daripada iblis. Ya, untuk mengambil kesempatan. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kata firman Tuhan dalam Efesus, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Segala kepahitan, kegeraman, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang, ya, dari antara kita. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah pintu-pintu, inilah peluang, ya, yang dapat dimanfaatkan oleh iblis untuk mengambil ruang atas kehidupan kita. Dan manakala juga ada tekanan, ada tantangan, ada situasi berat yang diperhadapkan kepada kita, pentingnya pada saat itu kita belajar ketenangan, kesabaran dalam menghadapi semuanya. Di dalam ketenangan, kesabaran berarti kita bisa melihat Tuhan, ada maksud Tuhan, ada karya Tuhan di balik daripada semua ini, ya, di balik daripada semua apa yang kita alami. Dalam tulisan Paulus juga bahwa dalam segala hal Allah turut berkarya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Dan berikutnya saudaraku, ada penguasaan diri juga. Menguasai diri. Kita dimampukan oleh Tuhan untuk menguasai diri kita. Dan tetap saudaraku, dalam kondisi yang demikian, kita dari mulut kita, dari perkataan kita adalah perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, manakala ini saudaraku yang kita lihat bagian yang berikutnya, manakala Paulus dalam kondisi yang demikian saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka ya dia tetap memuliakan Tuhan, ya, atas apa yang dialaminya. Ketika dia sudah tenang, sabar, menguasai dirinya, saudaraku perhatikan bahwa kata-kata yang keluar dari mulutnya, bahwa saya ini tadinya juga adalah seorang yang begitu jahat, ya, dalam kegelapan, ya, di dalam perbuatan yang dikatakan menyeret, setuju untuk menghukum mati, bahkan juga orang-orang supaya memaksa mereka menyangkal imannya. Bahkan juga di situ dikatakan bahwa dalam amarah meluat dan mengejar mereka, dia adalah orang juga penganiaya jemaat. Dia sedemikian juga dalam dosa yang sedemikian, ya, menganiaya umat Tuhan, menganiaya pengikut Kristus, ya, pada saat itu memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, ya. Tetapi sekarang saya ada pada hari ini karena karyanya Dia yang telah memilih dan memanggil saya, ya. Dia yang telah menebus saya, Dia yang telah memilih saya, ya, dan Dia yang datang kepada saya, menjumpai saya, ya. Dan artinya apa saudara yang terkasih? Kalau di bagian berikutnya ada 12 sampai seterusnya, Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya dia. Jadi pada saat yang bersamaan, saudaraku, ini semacam kesaksian juga. Perkataannya ini adalah kesaksian hidupnya, kesaksian bagaimana dia ditolong oleh Tuhan, bagaimana diangkat dari lubang yang dalam, dari dosa, dan sekarang Tuhan mengangkat dia oleh kasih karunia-Nya dan menyelamatkan dia. Dan pada saat juga yang bersamaan saudaraku yang terkasih, ini memuliakan Kristus dan juga menelanjangi perbuatan-perbuatan gelap, perbuatan-perbuatan dosa, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan dan ditelanjangi, ya. Dan ini saudaraku yang terkasih, ini yang oleh pertolongan Tuhan Paulus lakukan, kerjakan, ya. Jadi dia mengatakan, menyaksikan apa yang Tuhan lakukan melalui kehidupannya, apa yang Tuhan kerjakan, apa adanya yang Tuhan kerjakan, lakukan dalam kehidupannya. Bahwa saya pada hari ini, dan nanti kita baca juga dalam tulisan-tulisan Paulus, bahwa seorang yang dipanggil menjadi Rasul Allah. Jadi ini adalah pilihan dan panggilan Tuhan, dan dia tahu benar-benar bahwa saya ada, ini karena pilihan dan panggilan Tuhan. Tuhan yang memanggil saya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib untuk memberitakan, ya, kebesaran, untuk suatu tugas yang mulia, ya, dalam kehidupannya. Nah, saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, artinya apa saudaraku? Kita bisa pelajari bahwa ketika kita juga hadirnya kita di mana, maka perkataan-perkataan kita, apa yang kita lontarkan, apa yang keluar dari mulut kita, harusnya saudara oleh pertolongan Roh Tuhan yang
telah memberikan penguasaan diri dalam kehidupan kita adalah perkataan-perkataan yang memuliakan pekerjaan Kristus melalui kehidupan kita. Perkataan-perkataan yang menelanjangi perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan gelap, perbuatan-perbuatan yang lama yang sebelumnya. Kenapa? Saudaraku, Roh Tuhan yang mampukan kehidupan kita sehingga kita bisa mengucapkan perkataan-perkataan yang demikian. Bukan perkataan-perkataan yang mengutuk, bukan perkataan-perkataan yang membalas, bukan perkataan-perkataan yang dalam dendam, amarah, dan seterusnya. Tetapi perkataan-perkataan yang saudaraku dikasih oleh Tuhan yang memuliakan Kristus. Perkataan-perkataan yang seperti doa Yesus di atas salib. Perkataan yang mengampuni. Ya Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan demikian juga setiap kehidupan kita pada hari ini. Siapapun kita dan dalam kondisi apapun. Semua kita, ya, baik yang berbicara maupun kita benar, kita mau minta kepada Tuhan oleh pertolongan pimpinan Roh Tuhan memampukan kita dalam setiap kondisi apapun. Yang keluar dari kehidupan kita adalah perkataan yang memuliakan Kristus, perkataan yang menelanjangi perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan gelap di mana kita pernah hidup di dalamnya. Tapi sekarang Tuhan yang berkenan mengangkat saya, mengangkat dari lumpur dosa dan memberikan pakaian yang baru kepada saya. Pakaian yang lama telah ditanggalkan dan sekarang dikenakan pakaian yang baru. Dan ketika kita yang telah dikenakan pakaian yang baru ini, di dalam perjalanan iman kita pada hari ini, dalam melaksanakan setiap tugas tanggung jawab kita dimanapun kita berada, dan dalam menantikan datangnya pada kali yang kedua untuk menjemput kehidupan kita dan juga untuk membagikan upah bagi kita. Dan dalam perjalanan ini, manakala dalam perjalanan kita pada hari ini ada beban, ada tantangan, ada pergumulan yang kita hadapi, saudara yang terkasih, Roh Tuhan yang telah diberikan dalam kehidupan kita akan memampukan kita supaya kita tetap tenang, tetap sabar, menghasilkan penguasaan diri. Dan juga Roh Tuhan ini, saudara yang terkasih, akan memampukan kita, akan menolong kita bahkan oleh pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita yang telah diajar, yang telah dilengkapi oleh kebenaran firman Tuhan yang terus kita dengar, membuat kita, saudaraku, yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang memuliakan Kristus. Perkataan-perkataan yang meninggikan namanya, bahwa saya ini ada hanya karena anugerah Tuhan. Ya, harusnya saya juga harus dijatuhi oleh murka Tuhan. Saya adalah orang juga yang layak dimurkai karena saya melakukan hal yang demikian, hal yang begitu jahat pada saat ini. Tapi saya pada hari ini loh yang Tuhan lakukan. Bukan mau saya, bukan keinginan saya, tapi Tuhan. Dan sekarang memuliakan Tuhan, ya, melalui hidupnya. Saudaraku, ini dikasih oleh Tuhan, setiap kehidupan kita yang ada pada malam hari ini, dimanapun kita berada, percayalah kekuatan Tuhan akan terus ada bersama-sama dengan kita. Tuhan datang melalui firman-Nya, datang kepada kehidupan kita pada hari ini. Tetap tenang, tetap sabar, ya, dan dalam kasih Tuhan, dalam menghadapi setiap apapun yang ada kepada kita pada hari ini. Roh Tuhan akan mampukan kita juga untuk menguasai diri setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang telah diajarkan kepada kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita, akan mampukan kita, bukan oleh karena kita, memampukan kita untuk kita bisa menguasai diri kita, mengendalikan diri kita untuk tetap tenang dan sabar. Dan berikutnya, saudaraku yang terkasih, bahwa melalui kehidupan kita, kesaksian, perkataan-perkataan yang terus memuliakan nama Tuhan. Bahwa saya seorang yang telah dipakaikan pakaian yang baru. Pakaian yang lama telah ditanggalkan dan pakaian yang baru telah Tuhan berikan kepada saya. Dan karena itu, saudaraku, oleh tuntunan Tuhan, oleh pertolongan Roh Tuhan pada hari ini, hidup kita dimanapun kita berada, orang akan melihat dan menyaksikan pelita kita bercahaya di tengah kegelapan gunggu. Kita menjadi garam yang menggarami di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Di mana kita berada, hadirnya saya dan saudara di tempat tersebut. Orang-orang mungkin, saudaraku, di tempat tersebut di mana kita berada, ketika mereka dalam situasi, dalam menghadapi pergumulan, tidak ada ketenangan, tidak ada kesabaran, dan sepertinya, saudara yang terkasih, mereka rasa-rasanya begitu khawatir sekali. Tapi hadirnya kita di sana menggarami dan berikan terang. Dan hadirnya saya juga, saudaraku, dimanapun kita berada, saudaraku yang terkasih, saudaraku, adalah hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang meninggikan nama Tuhan. Ini loh yang Tuhan lakukan, ini loh yang Tuhan kerjakan. Kami tadinya begitu mengalami proses Tuhan yang luar biasa, tetapi ketika kita tetap sabar, ketika kita tetap kuat, kita tetap dimampukan oleh Tuhan untuk mengendalikan diri kita dalam berbagai keadaan, untuk tetap percaya dan tetap berharap kepada Tuhan. Ini loh seperti akhirnya yang Tuhan lakukan bagi setiap kehidupan kita. Dan melalui kehidupan kita, namanya dipermuliakan, namanya ditinggikan, ya, dan nama Tuhan dimasyhurkan melalui kehidupan kita, sehingga melalui kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi,
banyak jiwa-jiwa boleh diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa bagi kita semuanya, semua kita, baik yang berbicara maupun kita semua, dimampukan oleh Tuhan untuk menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya, saudaraku terkasih, Roh Kudus akan mampukan terus kehidupan kita untuk menjadikan kita menjadi alat Tuhan. Kita tahu bahwa waktu ini, kesempatan ini, waktu yang ada nih untuk kita terus mengerjakan tugas Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita oleh pertolongan pimpinannya. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita akan masuk dalam doa kita. Tapi sebelumnya kita akan kembali bersama-sama memuji Tuhan, dan sudah itu kita akan masuk dalam doa kita. Ya Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, firman Tuhan sudah datang di dalam setiap pribadi kita untuk kita selalu tenang. Karena kita percaya ke dalam ketenangan kita bisa mengambil waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Kedamaian, ketenangan itu hanya kita peroleh di dalam Yesus. Karena itu tetap pandang kepada Dia, hanya kepada Dia saja sumber pertolongan, pengharapan dalam setiap hidup kita. Kita akan masuk dalam doa kita dan kita akan puji. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku damai di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku.
bersyukur Tuhan kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Hanya di dalam-Mu kami temui ketenangan dan kedamaian Tuhan. Engkaulah sumber damai kami, Engkaulah sumber ketenangan kami Tuhan. Ada banyak hal ya Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami sebagai umat-Mu, sebagai orang percaya yang telah Kau tebus Tuhan dengan darah-Mu yang mahal, darah yang tak bernoda dan tak bercacat ya Tuhan, yang telah menebus kehidupan kami Tuhan. Ada banyak dalam perjalanan kehidupan kami ini Tuhan dihadapkan dengan berbagai macam situasi, tekanan, pergumulan Tuhan. Tuhan, Engkau akan terus menolong, mampukan kami ya Tuhan untuk memiliki ketenangan ya Tuhan, memiliki kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kami untuk tenang menghadapi setiap apa yang harus kami hadapi, memikul setiap tugas tanggung jawab, beban-beban yang ada yang harus kami jalankan sebagai umat-Mu, sebagai pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, sebagai hamba-hamba-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan telah tempatkan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami syukur malam hari Tuhan, Engkau terus juga menolong seluruh umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Apapun situasi hidup yang dialami, kekuatan Tuhan, ketenangan Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada, hadir bagi kehidupan kami Tuhan. Untuk kami boleh tenang, karena kami tahu Tuhan di dalam ketenangan, maka kami akan bisa melihat keajaiban Tuhan terjadi bagi kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu juga Tuhan, pertolongan Tuhan selalu ada bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan sudah menolong umat-Mu pada malam hari ini dalam seluruh situasi hidup yang dihadapi. Apapun yang jadi pergumulan, baik di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam pendidikan, di dalam masa muda, di dalam pelayanan, atau di dalam apa saja, Tuhan yang menjadi pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bahkan beban juga bersama-sama ya Tuhan, untuk sama-sama Tuhan berdoa bergumul bagi bangsa kami. Tuhan juga akan terus menolong kami semuanya Tuhan, supaya hadirnya kami ada di mana Tuhan, ikut bersama-sama sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan kepada kami, ikut bersama-sama dengan pemerintah dalam apa yang bisa dilakukan, dikerjakan Tuhan di tengah bangsa kami pada hari ini, pada situasi yang ada Tuhan. Penanganan dampak COVID itu Tuhan yang ada, baik pemutusan mata rantai, dampak kesehatan ditimbulkan, dampak ekonomi dan dampak sosial, Tuhan boleh menolong di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan tolong seluruh hamba-hamba-Mu, Tuhan tolong seluruh gereja-Mu, Tuhan tolong seluruh umat-Mu, murid-murid-Mu ya Tuhan. Tuhan dimanapun mereka Tuhan tolong, bahkan Tuhan tolong pemerintah kami, baik pemerintah pusat sampai daerah, satuan gugus tugas, bahkan sampai kepada seluruh elemen masyarakat. Tuhan tolong semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, sehingga mereka semuanya boleh bergandengan tangan bersama-sama ya Tuhan dalam penanganan COVID ini Tuhan, dampak ini timbulkan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan menolong bangsa kami, Tuhan berkati bangsa kami, berkati pemimpin kami, berkati seluruh anak-anak, berkati pulau-pulau, berkati setiap suku, daerah semuanya Tuhan, tolong semuanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kesejahteraan Tuhan, damaian Tuhan ada hadir bagi bangsa kami, dan kami berdoa juga utamanya juga khususnya Tuhan bagi kami sebagai umat-Mu, sebagai hamba-Mu, gereja-Mu, Tuhan juga menolong. Kami bersyukur malam hari ini. Terima kasih buat kesempatan ini malam ini dalam perundungan malam Tuhan. Kami akhiri perundungan malam kami, biar apa yang kami dengar kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita pada malam hari ini. Dan Shalom.